Analisis investasi, strategi evaluasi untuk keputusan jangka panjang dan jangka pendek. Tujuan 1. Menilai kelayakan finansial, menganalisis potensi keuntungan, risiko, dan arus kas investasi untuk menentukan apakah investasi tersebut dapat memberikan pengembalian yang memadai. 2. Membandingkan alternatif investasi, membandingkan berbagai opsi investasi untuk menentukan mana yang paling menguntungkan dan sesuai dengan tujuan perusahaan. Ketiga, mengidentifikasi risiko dan peluang, mengidentifikasi risiko-risiko potensial yang terkait dengan investasi serta peluang untuk pertumbuhan dan keuntungan di masa depan. Keempat, menentukan nilai investasi, menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan menggunakan tingkat diskonto yang sesuai untuk menentukan nilai aktual dari investasi. Kelima, memberikan dasar keputusan, menyediakan informasi yang diperlukan bagi para pengambil keputusan untuk membuat keputusan investasi yang tepat sesuai dengan tujuan perusahaan dan kondisi pasar. Keenam, mengembangkan strategi investasi, mengembangkan strategi investasi jangka panjang dan jangka pendek yang sesuai dengan visi dan misi perusahaan serta faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pasar. Sumber daya finansial. Modal sendiri, dana yang berasal dari pemilik atau pendiri perusahaan, termasuk modal yang telah diinvestasikan sebelumnya. Laba ditahan dan aset modal yang dapat diperjualbelikan. Pinjaman yang diperoleh dari lembaga keuangan, bank, atau pihak lain untuk menandai investasi. Ini bisa berupa pinjaman jangka pendek atau jangka panjang serta obligasi atau hutang lainnya. Investor eksternal, dana yang diperoleh dari investor eksternal seperti modal ventura, dana private equity, atau investor individual yang tertarik untuk berinvestasi dalam perusahaan. Pendanaan luar, pendanaan dari sumber-sumber lain di luar perusahaan, seperti investasi dari mitra strategis, subsidi dari pemerintah, atau pendanaan dari program intensif investasi. Pendanaan pemerintah, dukungan keuangan yang diberikan oleh pemerintah seperti hibah, intensif pajak, atau program investasi yang disponsori pemerintah untuk mendorong investasi dalam sektor-sektor tertentu. Keuntungan yang diperoleh, pendapatan yang dihasilkan dari operasi bisnis perusahaan yang dapat dialokasikan untuk investasi di masa depan. Modal saham, dana yang diperoleh dari penjualan saham perusahaan kepada pemegang saham atau investor. Modal saham bisa berasal dari perusahaan atau investor lain yang tertarik untuk memiliki bagian dari perusahaan. Laba ditahan, laba yang dihasilkan dari operasi bisnis perusahaan dan tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen, tetapi disimpan di perusahaan untuk kembali sebagai modal. Kontribusi pemilik, investasi langsung dari pemilik atau pendiri perusahaan, baik dalam bentuk uang tunai, aset yang digunakan sebagai modal, atau pengorbanan waktu dan usaha untuk membangun dan mengembangkan bisnis. Aset yang dimiliki, aset-aset perusahaan yang dimiliki secara langsung oleh pemilik atau pendiri, yang dapat digunakan sebagai modal untuk mendukung operasi bisnis atau dijual untuk mendapatkan modal tambahan. Pinjaman pemilik, pinjaman yang diberikan oleh pemilik atau pendiri perusahaan kepada perusahaan untuk mendukung operasi atau ekspansi bisnis. Pinjaman ini mungkin memiliki persyaratan dan jangka waktu yang berbeda-beda. Faktor diskon, tingkat diskonto, tingkat bunga atau tingkat pengembalian digunakan untuk menghitung nilai sekarang dari arus kas masa depan. Tingkat diskonto biasanya mencerminkan biaya modal perusahaan atau tingkat pengembalian yang diharapkan. Nilai sekarang, present value, nilai saat ini dari arus kas masa depan yang dihitung dengan menggunakan tingkat diskonto yang relevan. Present value mengambil nilai sekarang dari semua arus kas yang diharapkan dari investasi tersebut. Faktor diskonto,
Faktor yang digunakan untuk mengalihkan arus kas masa depan agar dapat dikonversi menjadi nilai sekarang. Faktor diskonto bergantung pada tingkat diskonto dan periode waktu arus kas tersebut diterima. Diskon besar nilai masa depan discounting future value proses mengurangi nilai masa depan dari arus kas menjadi nilai saat ini dengan menggunakan faktor diskonto yang sesuai. Kesimpulannya, dalam melakukan analisis investasi ini, kami telah mengevaluasi berbagai aspek yang terkait dengan potensi keuangan, risiko, dan nilai suatu investasi melalui pemahaman yang mendalam tentang permodalan, biaya kebutuhan investasi, arus kas, faktor diskonto, analisis penilaian investasi, biaya produksi, dan pengeluaran. Kami dapat membuat penilaian yang komprehensif tentang kelayakan investasi ini. Meskipun setiap investasi memiliki resiko dan tantangan tersendiri, kami percaya bahwa dalam memperhitungkan asumsi-asumsi yang masuk akal dan strategi yang tepat, investasi ini memiliki potensi untuk memberikan hasil yang menguntungkan bagi perusahaan. Namun, penting untuk diingat bahwa keputusan investasi harus dipertimbangkan dengan hati-hati dan dilakukan berdasarkan informasi terbaru serta tujuan jangka panjang perusahaan.